Salam Jemaat Gibeon, kita berjumpa lagi di ibadah online Gibeon Church pada hari ini. Apa kabar Anda semuanya? Saya berharap Anda semua sehat dan mengalami damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan saya juga mau menyapa bagi Anda yang pertama kali bergabung dengan kami pada hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Kami mempunyai hashtag di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semuanya disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Sayangnya kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya percaya walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, itu tidak akan mengurangi kerinduan kita untuk beribadah bersama-sama. Dan mari saat ini saya mengajak Anda semuanya untuk mempersiapkan ibadah dengan baik. Siapkan hati dan waktu Anda semuanya untuk memuji, menyembah, dan juga mendengar firman Tuhan. Saya percaya iman kita akan dikuatkan. Dan saya mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ayat pembuka hari ini diambil dari Mazmur 138 ayat 1-6. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Hari ini sama-sama kita mengingat kesetiaan Tuhan yang telah dibuktikan kepada kita. Dan biarlah kedahsyatan Tuhan kita nyatakan melalui puji-pujian kita. Thank you Lord Jesus. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, bukannya
ke-36 Katekismus Reformasi. Apa yang kita percayai tentang Roh Kudus? Anda? Bahwa Dia adalah Allah yang sudah ada sejak kekekalan bersama Bapa dan Anak. Dan bahwa Allah memberikannya secara permanen kepada semua orang percaya. Kita akan membaca ayatnya Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, mungkin kita sering berkata atau mengatakan kepada seseorang, Allah Bapa sangat mudah untuk kita pahami. Demikian juga dengan Allah Anak, itu juga mudah untuk kita pahami. Tetapi tentang Allah Roh Kudus, itu sulit untuk kita pahami. Sangat membingungkan bagi kita. Pernah nggak kita punya perasaan seperti itu? Atau mungkin saudara punya pengalaman seperti itu? Saudara, Roh Kudus adalah Allah yang sama yang sudah ada sejak kekekalan. Dia bersama Bapa dan Anak dan saling berbagi kemuliaan dan kehormatan sebagai Allah Tritunggal. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 6, Alkitab mengatakan bahwa Allah Bapa memilih kita, Dia membuat rancangan tentang keselamatan kita. Sedangkan Yesus Sang Firman, Dia menyelesaikan rencana itu dan mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Dan kemudian Roh Kudus memastikan, Roh Kudus memeteraikan bahwa keselamatan atau apa yang dilakukan Yesus tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Wow, ini luar biasa. Roh Kudus bukan sekedar kuasa atau tenaga dalam yang abstrak. Roh Kudus adalah pribadi. Dia memiliki pikiran, dia dapat berpikir. Roh Kudus memiliki relasi yang sangat erat dengan kita. Dan Roh Kudus hidup dengan semua orang percaya yang diam di dalam Dia. Roh Kudus berbicara, berkata kepada kita. Jadi namun di atas segala semuanya itu, Roh Kudus adalah Roh Kristus. Dia bekerja mengarahkan perhatian kita kepada pribadi Kristus dan membangkitkan kasih dan ketaatan kita yang sepenuh hati kepada Juru Selamat, yaitu Yesus. Dia seperti lampu sorot, saudara, saya perumpamakan. Dia berdiri di belakang kita walaupun Dia ada dalam diri kita. Dia berdiri di belakang kita untuk menerangi, memfokuskan pikiran dan penghayatan kita kepada keindahan Kristus. Dan semua yang Allah lakukan bagi kita di dalam dan melalui Kristus. Dia menerangi kita, mengingatkan kita. Saudara, melalui Roh Kudus, Allah bertindak langsung dengan dirinya. Dengan memberi Roh Kudus, Allah memberikan dirinya sendiri kepada kita. Jadi saat ini, saat kita masih bisa mempercayai Tuhan dalam setiap pergumulan kita, dan mungkin dalam setiap penderitaan kita, kita tetap memandang kasih-Nya Kristus dalam hidup kita. Kita tetap diingatkan bahwa kasih-Nya Kristus jauh melebihi apapun yang kita alami hari ini. Itu adalah karya Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Dan mungkin saat ini kita masih berharap, masih bisa memandang, masih bisa berkata bahwa Yesus, Engkau lebih daripada cukup dalam setiap hidupku. Maka pada waktu itulah Roh Kudus sedang bekerja dalam diri kita. Amin. Mari saudara, pada saat ini kita mau merenungkan kebenaran ini. Bahwa Roh Kudus, bahwa pribadi dari Tritunggal itu ada dalam diri kita. Mari saya beri waktu untuk kita semuanya merenungkan kasih-Nya Tuhan yang begitu luar biasa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas rencana-Mu bagi kami. Rencana pemilihan, rencana penebusan. Dan terima kasih buat Engkau Yesus Kristus yang menyelesaikan semuanya itu. Dan kami juga berterima kasih kepada Allah Roh Kudus yang memastikan, yang memeteraikan tentang keselamatan itu yang ada dalam diri kami, sehingga itu tidak akan pernah gagal dalam diri kami. Ampuni kami jika kami masih meragukan tentang kuasa-Mu Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami nanti dalam gelap tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di mata-Mu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta yang mulia ke palungan yang hina.
Allah Bapa, kami bersyukur akan kasih-Mu yang sungguh besar. Kau telah mengirimkan Allah Anak untuk menjadi penebus bagi setiap kami yang ada di dalam dosa. Dan kami bersyukur untuk Allah Roh Kudus yang beserta dengan kami senantiasa sampai akhirnya. Biarlah Tuhan kebenaran ini selalu bersama-sama dengan kami, mengiring kami, menjadi dasar kehidupan kami, dan menjadi dasar yang kokoh Tuhan. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan, Kaulah hikmat. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. My guide, my guide, my side, great God, great light. My guide, my side, great God, great light. Dialah perisai kita. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. My guide, my side, great God, great light. My guide, my side, great God, great light. My guide, and my God, my side, great God, great light. My God, my side, great God, great light. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka bakat, Raja di surga Engkau bagiku. Harta abadi, bahagia penuh. Kami bersyukur untuk terang yang kami bisa temukan di dalam-Mu Tuhan.
Engkaulah sesungguhnya surya hidup kami. Di dalam dunia yang gelap ini Tuhan, kami gak akan bisa melihat dengan mata kami sendiri. Tapi kami bersyukur akan kebenaran-Mu yang selalu menyinari kami, menyinari hati kami Tuhan. Sehingga kami melihat akan Engkau. Kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang beserta dengan kami senantiasa. Saat kami patah semangat, Roh Kudus yang memberikan semangat yang baru dan kekuatan yang baru. Kami berdoa Tuhan untuk firman yang akan kami dengarkan. Biarlah firman itu berbicara kencang di dalam hati setiap kami Tuhan. Menguatkan kami, menghibur kami, menegur kami, dan membangun iman kami Tuhan. Biarlah Injil itu senantiasa mengubahkan kami dari dalam keluar. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu dan kasih-Mu. Dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita akan memberikan persembahan secara online. Saudara bisa memberi dengan cara mentransfer ke rekening Gereja Gibeon yang tertera dalam layar Anda, atau dengan cara scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi yang ada di layar Anda. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang ada dalam hidup kami. Dan saatnya kami akan memberi Tuhan, biar setiap persembahan kami itu untuk pekerjaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hai Church, terima kasih telah mengikuti ibadah online Gibeon. Setelah ini kita akan mendengarkan khotbah. Tapi sebelumnya, mari kita saksikan Gibeon Weekly News. Minggu ini telah memasuki bulan September. Minggu depan, tepat pada minggu kedua, Gibeon akan mengadakan perjamuan kudus. Pastikan Anda telah menyiapkan roti dan anggur perjamuan di rumah, dan Gibeon juga menyediakan roti dan anggur perjamuan yang dapat Anda ambil di gereja. Berikut ketentuan untuk Anda yang mau mengambil paket perjamuan di gereja. Gibeon menyediakan 2 paket perjamuan. Paket pertama berisi 2 roti dan 2 anggur. Paket kedua berisi 5 roti dan 5 anggur. Pengambilan dapat dilakukan mulai tanggal 7 hingga 12 September 2020, pukul 9 pagi hingga 5 sore. Saat Anda mengambil paket perjamuan, pastikan Anda mengisi formulir yang telah disediakan. Pilih paket perjamuan berdasarkan jumlah anggota keluarga Anda. Setiap keluarga dapat mengambil maksimal 2 paket perjamuan. Pengambilan melalui kurir atau ojek online wajib memberikan konfirmasi terlebih dahulu melalui WhatsApp staff dengan nomor berikut. Dengan format, nama, alamat, jumlah paket, dan jam pengambilan. Kelas Anda pasti selamat minggu ini telah dimulai di week yang pertama dengan judul keabsahan Alkitab. Dan minggu depan, kelas APS dilanjutkan dengan pelajaran kedua dengan judul mekanisme keselamatan. Registrasi dibuka pada pukul 12:30 siang melalui Zoom. Don't miss it. Pengumuman ini ditujukan bagi Anda yang masih single dan yang masih bingung atau bertanya-tanya tentang masalah percintaan. Nah, Sabtu kemarin Relationship sudah tayang dengan judul Budak Cinta. Dan minggu depan mari kita bersambat tentang percintaan di Relationship dengan judul Sambatan Cinta. Acara ini cocok untuk anak purbalingga. Pura-pura bahagia padahal enggak. Si perempuan ini ketika dia mengatakan sudah kadung cinta, dia sudah memberikan sesuatu yang harusnya nggak diberikan. Ya, Mungkin saja itu adalah ya kita keperawanannya. ngomong toxic relationship hari ini, teman-teman yang lihat video ini mungkin juga harus memikirkan ulang ya. Maksudnya kenapa gue kok kadung cinta banget sama nih orang walaupun gue disakiti terus. So, pastikan Anda menonton tayangan ini dan menemukan apakah arti mencintai. Hari Sabtu pukul 6 sore di YouTube Gibeon Next Gen. Pendaftaran apologetika dengan judul Kehidupan Setelah Kematian masih dibuka. Daftarkan diri Anda di link yang terdapat pada description box dengan kontribusi peserta 30.000
untuk 2 hari bersama Evangelis Samuel Sugiarto. Seminar ini dilakukan selama 2 hari pada tanggal 15 hingga 16 September melalui Zoom webinar pukul 6:30 malam. Sekian informasi yang dapat saya bagikan. Selamat mendengarkan khotbah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, saudara semua. Welcome to Gibeon Church. Saya senang sekali saudara masih tetap in tune dengan ibadah online live streaming kami. Kami di sini mempunyai tagline bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua yang tidak sempurna oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang sempurna itu berinisiatif untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan bukan hanya itu, Tuhan yang sempurna itu tinggal bersama dengan kita untuk menyempurnakan kita. Sehingga kita yang tidak sempurna ini disempurnakan semakin serupa dengan Kristus. Amin saudara. Jadi hari ini apapun yang menjadi masalahmu, bebanmu, dosamu, jangan pernah khawatir dan takut bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan saudara, mengampuni saudara, dan membuat saudara semakin serupa dengan Dia. Amin. Nah, kita ada di dalam khotbah berseri yang berjudul Exodus. Bagian yang kedua, karena semester yang pertama kita sudah membahas Exodus demikian rupa. Nah, saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah kita akan ada seminar apologetika webinar di Gibeon Church Surabaya secara online, yaitu judulnya adalah Kehidupan Setelah Kematian. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kepada orang Kristen. Apa yang menjadi bukti kehidupan setelah kematian? Apakah kematian adalah akhir dari eksistensi manusia? Apakah kita masih bisa mempercayai kehidupan setelah kematian? Bukankah setiap agama memiliki versi kepercayaan yang berbeda-beda tentang kehidupan setelah kematian? Mana yang benar? Jika demikian, apa alasan kita mempercayai kehidupan setelah kematian versi Kristen? Dan juga di dalam kekristenan ada yang namanya langit baru, bumi baru. Kita juga akan membahasnya selama 2 hari. Jadi make sure saudara bisa mendaftarkan. Yang menjadi pembicara adalah Bapak Samuel Sugiarto, co-founder dari Apologetika Indonesia dan Kepala Pusat Kerohanian UK Petra Surabaya. Dan ada biayanya adalah minimal untuk administrasi 30.000 per orang. Dan saudara bisa mendaftarkan melalui link yang ada disediakan di sini. Amin saudara. Dan juga saudara, kalau saudara belum mendapatkan buku pemandu pendamping sermon series Exodus, saudara bisa mendapatkannya di Tokopedia kita. Dan kalau saudara miss khotbah berseri kita tentang Exodus, saudara bisa menyimak di YouTube channel kita Gibeon Church Surabaya, atau download app kita di Google Play Store atau di App Store untuk iPhone. Saudara bisa cek di Spotify atau di Joox. Make sure saudara juga tidak miss. Kalau saudara tahu ada teman-teman saudara yang butuh mendengar ini semua, terutama tentang Injil kabar baik pada waktu kita membahas perjanjian lama, saudara juga bisa membagikannya buat mereka. Hari ini kita akan berbicara tentang finding our way home. Teks kita sebenarnya ada 3 pasal. Keluaran 25 sampai Keluaran 27. Tetapi kita tidak akan baca semua. Kita akan hanya membaca. Make sure, saya mau saudara berjanji, saudara membacanya di rumah, Keluaran 25 sampai Keluaran 27, oke? Dan hari ini kita akan membacanya Keluaran 25 ayat 8 sampai 22. Saya akan minta saudari Grace untuk membacakannya dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-22, dan saudara bisa membacanya bersama-sama dengan Grace. Saya persilakan. Keluaran 25 ayat 8 hingga 22. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Mengenai tabut perjanjian, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh law hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni.
2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menundungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Berbahagialah orang yang memelihara firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan melakukannya di dalam hidupnya. Saudara, poin saya hari ini ada 3, saudara ya. Jadi yang pertama adalah apa yang menjadi tujuan Tuhan dan apa yang Tuhan ingin gambarkan tentang dirinya melalui tatanan kemah tabernakel. Yang kedua, bagaimana kaitannya kemah tabernakel Musa dengan Injil Kristus. Dan yang ketiga, aplikasi dan implikasinya bagi kita semua. Saya akan memulainya dengan sebuah ilustrasi, saudara. Saudara, ada perbedaan antara house dan home. Ya, saudara mungkin tahu, house itu adalah bangunannya, home itu adalah suasananya. Saudara kita bisa vakansi kemana saja, bahkan tempat yang mewah atau tempat yang luar biasa indahnya sekalipun. Kalaupun pemandangannya indah, fasilitasnya luar biasa indahnya, tetapi tetap saja saudara akan tetap kangen yang namanya home. Betul atau tidak, saudara? Kenapa? Kadang-kadang kita bisa menikmati vakansi, kita bisa menikmati liburan, vacation selama beberapa hari. Tetapi biasanya setelah 2-3 hari, setelah 3-4 hari, saudara biasanya saudara mulai miss home. Saudara kangen rumah. Saudara, kalau saya melihat diri saya sendiri, saya sudah pindah rumah selama hidup saya hitung. Istri saya nggak sebanyak saya, tetapi saya pindah rumah karena saya sempat sekolah di tempat-tempat yang berbeda. 21 kali pindah rumah seumur hidup saya. 16 kali waktu single, 5 kali waktu sudah menikah. Saya sudah menikah hampir 20 tahun. Dan setiap kali saya vacation, saya enjoy beberapa hari pertama. Pernah saya nginep di hotel yang very nice. Ada yang spesial. Dan di hotel itu bahkan ada butlernya. Setelah 3-4 hari saya enjoy. Tetapi tetap aja saya selalu miss home. Di rumah padahal kalau saya waktu di US, saya yang jadi butlernya anak-anak. Saya yang jadi butlernya rumah tangga gitu ya. Karena di Amerika kita melakukan semuanya sendiri. Home itu berbeda dengan house. House itu bangunannya. Tetapi home itu ada unsur khas yang menunjukkan identitas yang punya rumah. Betul atau tidak, saudara? Sehingga home itu menjadi haven. Bukan heaven, tapi haven. Tempat di mana ada ketenangan, ada kedamaian, ada unsur keamanan. Home is haven. Sebenarnya ini adalah kerinduan kita semua. Kita semua ingin menemukan our true home. Manusia sebenarnya mencari sense of home. Saudara, kalau kita perhatikan, kita mengejar cinta, kita berusaha menemukan kebahagiaan, mengejar kekayaan untuk menemukan keamanan, mengejar kekuasaan untuk menemukan kepuasan, membangun rumah yang mewah dan nyaman dengan desain yang minimalis, dengan furniture yang mahal dan nyaman untuk menemukan apa? Kedamaian dan ketenangan, sense of home. C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity dia berkata begini, if I find in myself desire which nothing in this world can satisfy, the only logical explanation is that I was made for another world. Jika uang, kekuasaan, kesuksesan dan seks yang diberikan oleh dunia dan semua itu tidak memberikan ketenangan dan kedamaian di hati kita, maka penjelasan yang paling masuk akal adalah kemungkinan kita dirancang untuk sesuatu yang lebih besar daripada hal-hal yang dunia tawarkan. Wow. Dan sebenarnya ini didukung oleh pemazmur. Pemazmur berbicara di Mazmur 42 ayat 2-3. Dikatakan apa? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ya Tuhan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup.
Bilakah aku boleh datang melihat Tuhan? Saudara, yang manusia dambakan, yang kita dambakan sebenarnya adalah hidup bersama dengan Tuhan. Yang kita dambakan adalah hadirat Allah. Ingat di Taman Eden, di kitab Kejadian, God is with Adam. Tuhan bersama-sama, bersekutu, berfellowship dengan Adam dan Hawa. Dengan dasar pengertian ini, saudara, semakin jelas sekarang. Apa yang kita cari? Yang kita cari bukan uang. Yang kita butuhkan itu bukan apa yang dunia tawarkan. Tetapi yang kita butuhkan itu adalah hadirat Tuhan. Karena kita diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita diciptakan untuk menikmati Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. A.W. Tozer mengatakan, our increasing restlessness is caused by being away from God's presence. Kegelisahan kita yang besar disebabkan oleh karena kita berada jauh dari hadirat Tuhan. Nah, saudara, kita kembali kepada kitab Keluaran. Kitab Keluaran adalah sambungan dari kitab Kejadian. Saudara, kalau saudara masih ingat, narasi dari Alkitab adalah creation. Bagaimana manusia bersekutu dengan Allah setelah penciptaan. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah dan memuliakan Allah. Namun apa yang terjadi? Manusia jatuh ke dalam dosa sehingga terjadi apa? Setelah creation, the fall. Sehingga terjadi keterpisahan antara manusia dengan Allah pencipta. Karena Allah tidak bisa kumpul dengan dosa. Karena Tuhan akhirnya, karena manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden. Di Taman Eden, di Genesis, di Kejadian 3 ayat 23, Tuhan mengusir manusia itu dari Taman Eden. Kegelisahan hati kita itu yang menyebabkan pencarian kepuasan kita salah arah. Kita sebenarnya mendambakan hadirat Allah. Keterpisahan dari Tuhan ini yang membawa manusia mati rohani. Keadaan hati manusia, keadaan pikiran manusia gelisah, stres, depresi. Itulah keadaan manusia yang terpisah dari Allah. Keterpisahan manusia dari persekutuan dengan Tuhan membawa konsekuensi yang menyedihkan bagi keadaan manusia. Dan saudara tahu, satu-satunya obat itu bukan waktu saudara semakin kaya atau semakin saudara itu makan sehat atau mungkin saudara menemukan kedamaian dengan zen. Bukan, saudara. Tetapi satu-satunya obat adalah hadirat Allah. Tetapi manusia nggak bisa kembali kepada hadirat Allah. Kalau saudara lihat di Kejadian 3 ayat 24 dikatakan Tuhan mengusir manusia dan menempatkan malaikat kerubim dengan pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga Taman Eden supaya manusia tidak bisa masuk ke dalam pohon kehidupan. Tetapi puji Tuhan, ada rencana penebusan Allah. Tadi kita sudah baca di ayat yang ke-8. Keluaran 25 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Ini adalah suatu kebenaran. Dan dikatakan apa? Ini inisiatif Tuhan. Tuhan yang suruh Musa untuk melakukan ini. Dan mereka harus apa? Baca sama-sama yang di garis bawah. Membuat tempat kudus bagiku. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tuhan mau diam. Ayat 9 dikatakan apa? Kembali kepada ayatnya. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci. Dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Wow, ada sesuatu yang luar biasa dikatakan nih. Aku akan diam di tengah-tengah umatku. Di sini kita bisa melihat sekali bagaimana pola Injil sekali lagi saudara. Bukan manusia yang disuruh datang kepada Allah. Tetapi lihat siapa yang berinisiatif. Allah yang mendekat, Allah yang berinisiatif, Allah yang menyuruh. Supaya dia bisa tinggal di tengah-tengah umatnya. You know, God saved the best for last. Dari sini kita bisa melihat bahwa hal yang terpenting yang Israel butuhkan. Sebenarnya adalah bukan mana. Israel sudah dapat mana ya. Sudah lihat ya. Begitu dia masuk ke dalam wilderness, padang gurun, padang pasir. Tuhan mengirimkan mana. Tuhan mengirimkan burung puyuh. Tuhan memberikan tiang awan, tiang api, tuntunan. Bahkan Tuhan memberikan mujizat perlindungan waktu dikejar oleh Mesir. Tuhan melindungi. Bukan hanya hukum-hukum Taurat. Ini sudah selesai. Hukum Taurat baru saja diberikan. 10 hukum Taurat di dalam 2 loh batu. Tetapi Tuhan masih belum puas. Dia mau memberikan sekali lagi
Dan dia bukan hanya memberikan berkat, makanan, mujizat, perlindungan. Tetapi dikatakan apa? Tuhan ingin tinggal bersama dengan mereka. Tahukah saudara, tema Alkitab berbicara tentang God wants to be with us. God with us. Tuhan ingin bersama-sama dengan kita. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin memulihkan apa yang rusak. Gara-gara dosa, manusia terpisah dari Tuhan. Melalui tabernakel Musa, Tuhan ingin mendekat dan memulihkan sehingga dia bisa tinggal dan diam di tengah-tengah umatnya. Di sini kita masuk ke poin yang pertama. Apa yang Tuhan ingin gambarkan tentang dirinya melalui tatanan kemah tabernakel Musa. Nah, kalau kita perhatikan, Musa mendedikasikan 15 pasal untuk mendeskripsikan secara spesifik ukuran, desain, dan tatanan kemah tabernakel yang menjadi tempat di mana Tuhan berdiam. 15 pasal, begitu detail, begitu spesifik, begitu kompleks dan rumit. Jadi begini saudara, saya mau kasih tahu dulu sebelum saya masuk poin ini. Jadi orang Kristen itu jangan anti teologi. Jangan Anda ini malas belajar Alkitab, dilarang malas. Kita ini jangan anti belajar Alkitab. Saudara, kita ada di lingkungan gereja karismatik. Ada yang bilang sama saya, dia bilang begini, Pak, kalau karismatik itu mengenal Tuhan, dia bilang gini, menepuk dada. Pakai ini Pak. Jadi kalau orang karismatik itu, kalau nyembah itu pakai ini. Wah gitu saudara. Kalau mengenal Tuhan itu juga pakai ini. Tapi kalau orang reform, itu pakai ini Pak. Wah, makanya kalau nyanyi juga pakai ini kan. Wah, nyanyinya rumit, mikirnya rumit. Saya nggak mau rumit-rumit, hidup udah susah. Makanya saya maunya pakai ini aja. Kerja boleh pakai ini. Tapi kalau kenal Tuhan pakai ini. Saudara, ini adalah salah kaprah dan keblinger saudara. Kenapa? Saudara coba bayangkan ini. Musa menulis 15 pasal mengenai betapa spesifiknya kemah tabernakel. Dan kemah tabernakel itu menggambarkan tentang siapa Tuhan. Artinya Tuhan itu tidak sederhana yang kamu pikir. Yang kita pikir. Saudara, Matius 22 ayat 37 berkata apa? Yesus yang bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pakai ini. Dengan segenap jiwamu, jiwa ragamu. Dan dengan segenap akal budimu. Jadi pakai ini tok, enggak cukup. Pakai ini tok, juga enggak cukup. Itulah sebabnya saudara harus pakai ini, hati, pakai akal, dan seluruh kehidupan kita. Ayo coba bilang sama sebelahmu. Jangan anti teologi, jangan anti doktrin. Belajar, kenal siapa Tuhan kita. Jadi kalau saudara mau mengenal Tuhan, kita mengenal Tuhan pakai ini. Boleh bilang, nih pakai ini ya. Habis itu pakai ini, pakai hidupmu. Kenalilah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, back to the point. Apa yang Tuhan ingin gambarkan tentang dirinya melalui tatanan kemah tabernakel. Saudara, sebelum saya meneruskan, saya masih ingat waktu saya mau jual rumah di Amerika. Agen real estate saya minta saya untuk membuat rumah kita itu seumum mungkin. Jadi foto-foto keluarga itu disuruh copot. Karena apa? Kalau kita masuk ke dalam sebuah rumah yang sangat personal, maka orang yang mau beli rumah itu gak jadi beli. Kenapa? Karena rumah itu terlalu Michael Christian. Terlalu Christian family. Sehingga orang yang mau beli, mereka tidak bisa melihat keluarga mereka untuk tinggal di sana. Makanya kalau mereka masuk ke sebuah rumah yang mau mereka beli, rumahnya biasanya ditata ulang supaya menjadi sangat generik. Tahu generik ya saudara? Menjadi sangat umum sehingga waktu mereka melihat rumah itu, mereka bisa membayangkan bagaimana keluarga mereka bisa tinggal di sana. Kenapa saudara? Karena rumah biasanya menggambarkan karakter yang punya rumah. Betul atau tidak saudara? Kalau sudah pergi ke rumah seseorang, masuk kamarnya orang aja. Sudah bisa lihat karakter orang ini seperti apa. Dengan tatanannya, betul ya? Itulah sebabnya Tuhan ingin membuat kemahnya. Kemah tabernakel begitu spesifik. Rumah atau home itu menunjukkan karakter yang punya rumah.
maka begitu juga tempat kudus Tuhan di mana Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya. Menunjukkan karakter Tuhan. Tuhan ingin menggambarkan siapa dirinya melalui desain, melalui ukuran, melalui tatanan kemah tabernakel. Nah, saya tahu kalau saudara nggak punya buku ini, saudara akan susah untuk menemukan gambar ini. Tapi di dalam buku ini, saudara akan menemukan gambar ini. Nah, di gambar ini saudara bisa melihat. Ini adalah gambar kemah tabernakel dari atas. Nanti saudara bisa cek sendiri di dalam bukunya. Bagaimana yang kuning itu adalah pintunya. Begitu saudara masuk ke dalam pelataran. Pelataran itu adalah yang ada di sekeliling ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan saudara pertama kali yang dilihat itu ada apa? Altar tembaga dan bejana tembaga. Dan kemudian di sanalah orang-orang itu mempersembahkan korban. Mempersembahkan segala macam korban sembelihan. Para imam itu berdoa untuk korban bakaran. Nah, kemudian para imam bisa masuk ke dalam ruang kudus. Di mana di ruang kudus itu ada meja roti. Di dalam ruang kudus itu juga ada meja lilin dengan 7 cabang. Dan di sana biasanya ada juga kemenyan, incense untuk wangi-wangian. Dan di balik ruang kudus ada yang namanya ruang maha kudus. Di mana apa? Ada tabut perjanjian di mana Tuhan bersemayam. Ini semua menunjukkan karakter Tuhan dan keinginan Tuhan untuk tinggal di tengah-tengah umatnya. Nah, subpoin saya dari poin yang pertama itu apa? Apa yang pertama kali setiap orang Israel lihat waktu masuk? Ada altar mezbah tembaga di pelataran. Kenapa kok itu penting, saudara? Ini menunjukkan karakter Tuhan. Artinya begini, yang Tuhan ingin gambarkan tentang dirinya melalui tatanan kemah tabernakel Musa. Begitu orang Israel masuk ke pelataran, mereka melihat apa? Altar mezbah. Untuk apa? Korban bakaran untuk menebus dosa mereka. Untuk mendamaikan diri mereka yang berdosa dengan Allah yang kudus. Jadi yang pertama, 1A adalah Tuhan itu kudus, saudara. Ini menggambarkan karakter Tuhan. Mengapa perlu ada altar? Di sini ada 5 macam korban. Ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban penghapus dosa, ada korban penebus salah, dan korban keselamatan. Saudara bisa baca ini semua di Imamat, saudara. Kelima macam korban di mana ada hewan yang disembelih dan dikorbankan dan ada darah yang tercurah. Korban tersebut mempunyai tujuan yang berbeda, tetapi intinya satu, yaitu untuk penebusan dan pendamaian. Dalam bahasa Inggrisnya adalah atonement. Atonement, di mana tindakan pendamaian, tindakan penebusan dalam konteks ini berhubungan dengan sistem persembahan untuk menyelesaikan masalah dosa dan pelanggaran. Dari sini kita bisa melihat karakter Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Yang setuju katakan amin. Kenapa kok harus ada sembelihan? Firman Tuhan berkata di Ibrani 9 ayat 22b. Kita baca sama-sama, saudara yang di rumah. 1, 2, 3. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kenapa, saudara? Kenapa kok ini penting? Karena kita orang berdosa. Dosa itu ada konsekuensinya. Dan untuk ketemu Tuhan yang kudus, harus ada pendamaian, harus ada penebusan atas dosa-dosa kita. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Kalau ada dosa harus ada konsekuensinya. Dosa itu harus dihakimi. Maka yang dihakimi menggantikan kita orang berdosa adalah binatang yang disembelih di atas altar tersebut. Itulah sebabnya ini menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Saya akan memberikan saudara juga ada gambar yang sedikit berbeda, yaitu gambar tabernakel dari sisi samping. Saudara bisa melihat ini bagaimana indahnya. Dan kalau saudara perhatikan di sini adalah semua barang-barang yang ada di dalam kemah tabernakel Musa itu adalah linen yang paling mahal. Oh, semua materi-materi yang paling mahal, semua emas-emas murni, semua perabotannya emas, materinya yang terbaik. Dan ada keterpisahan antara ruang-ruang. Dari pelataran untuk masuk ke ruang kudus nggak boleh sembarangan. Dari ruang kudus masuk ke ruang maha kudus hanya boleh imam besar. Yang masuk di ruang kudus hanya boleh imam. Orang biasa tidak boleh. Apa yang mau digambarkan melalui ini? Menunjukkan apa? Semakin dekat dengan hadirat Tuhan, semakin kita kagum, semakin kita heran
semakin kita gentar. Karena Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang transenden, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang kudus. Ini menunjukkan bagaimana mengerikannya untuk ketemu sama Tuhan. Kenapa? Karena kekudusan Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, tetapi kalau saudara perhatikan, di pelataran imam-imam memberikan korban bakaran, korban mezbah, kemudian mereka masuk ke dalam ruang kudus. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali imam besar harus masuk ke dalam ruang maha kudus. Dan waktu dia masuk ke ruang maha kudus itu dia appeasing, untuk meminta ampun akan dosa seluruh bangsa kepada Tuhan yang kudus. Dan di sini ada kontras, saudara. Tuhan bukan hanya Tuhan yang kudus, karena pertama kali bukan hanya Tuhan yang kudus, tetapi ada sesuatu karakter yang mau disampaikan juga. Pada waktu imam besar masuk ke dalam ruang maha kudus, waktu tirai itu dia dibuka, masuk ke dalam ruang maha kudus, itu ada yang namanya tabut perjanjian. Di tabut perjanjian itu dituliskan tadi, kita baru baca di Keluaran 25 ayat 17. Dikatakan apa? Juga engkau harus membuat apa? Tutup pendamaian dari emas murni untuk menutupi apa? Tabut perjanjian. You shall make a mercy seat of pure gold. Mercy seat, tutup pendamaian di ruang maha kudus. Nah, waktu imam besar itu masuk ke dalam ruang maha kudus, yang pertama kali dia lihat itu bukan penghakiman Tuhan, tetapi yang dia pertama kali lihat adalah mercy seat, yang artinya tutup pendamaian Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, tabut perjanjian itu isinya 3. Saudara. Yang pertama adalah tongkat Harun. Representasinya apa? Menunjukkan kepemimpinan Tuhan. Yang kedua, buli-buli emas yang berisi mana. Yang menggambarkan pemeliharaan Tuhan dan penyediaan Tuhan. Yang ketiga adalah 2 loh batu yang berisikan 10 perintah Allah. Yang melambangkan standar kekudusan Allah. Nah, bangsa Israel memberontak terhadap 3-tiganya. Bangsa Israel sudah berdosa karena apa? Bersungut-sungut terus menunjukkan apa? Memberontak terhadap kepemimpinan Tuhan. Selalu ingin melempari Musa dengan batu. Selalu ingatnya ke Mesir, betul ya saudara? Dia memberontak terhadap kepemimpinan Tuhan. Selalu komplain tentang apa? Aku mau makan apa? Tidak dapat makanan. Oh, mana bosen? Minta daging. Dikasih terus. Memberontak terhadap apa? Penyediaan Tuhan. Dan mereka melakukan hal-hal yang menentang standar kekudusan Allah. Dia berontak terhadap standar kekudusan Allah. Tetapi pelanggaran bangsa Israel yang ada di dalam tabut perjanjian Allah itu ditutupi oleh apa? Tutup pendamaian, mercy seat. Dan imam besar masuk setahun sekali ke dalam ruang maha kudus untuk menghadap Tuhan. Dan yang pertama kali dia lihat di atas tabut perjanjian bukan penghakiman Tuhan, tetapi mercy seat, tutup pendamaian. Ditutupi oleh 2 malaikat kerub. Dan di situ ada hadirat Tuhan. Kalau saudara lihat ini menunjukkan apa? Selain Tuhan itu kudus, yang kedua adalah Tuhan berbelas kasihan. Di mana Tuhan bertemu dengan umatnya, bukan dengan penghakiman, tetapi dengan belas kasihan. Dia ingin berdamai dengan umatnya. Wow. Dari mana saya tahu? Kalau sudah perhatikan Keluaran 25 ayat 22, kita baca sama-sama. Dikatakan apa? Dan di sanalah setelah Tuhan meminta untuk Musa membuat tutup pendamaian, mercy seat, dia dikatakan, di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu. Saudara, yang dihakimi adalah korban bakarannya. Yang menerima belas kasihan apa? Umat Allah, umat Israel menerima belas kasihan Tuhan. Di atas tutup pendamaian itu, yang dihakimi adalah hewan yang menjadi korbannya. Saudara, di sini kita bisa melihat ada banyak orang yang menekankan kekudusan Tuhan. Tuhan itu kudus, jangan main-main. Kamu harus benar-benar kudus hidup. Benar. Tetapi ada juga yang menekankan bukan kekudusan Tuhan, tetapi belas kasihan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu mengasihi umatnya, mengampuni umatnya,
berbelas kasihan terhadap umatnya. Benar. Tetapi tidak bisa kita hanya menekankan kekudusan tanpa belas kasihan. Tidak bisa kita menekankan belas kasihan tanpa kekudusan. Dari mana saya tahu? Dari desain tabernakel ini kita bisa melihat bahwa kekudusan Tuhan dan belas kasihan Tuhan itu tidak berkompetisi. Nggak ada yang lebih hebat dan lebih menang. Dua-duanya memang ada dan tidak bisa dikompromikan. Tuhan kudus dan Tuhan tidak bisa berkompromi dengan dosa. Tidak bisa dia menurunkan standar kekudusannya. Tetapi Tuhan juga berbelas kasihan. Itulah sebabnya dia menciptakan sistem ini, membuat tutup pendamaian. Bukan hanya Tuhan itu kudus, bukan hanya Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, tetapi di sini saya mau masuk ke dalam subpoint yang ketiga. Yang terpenting juga adalah melalui pembangunan tabernakel Musa adalah ini, saudara. Tuhan ingin tinggal lagi bersama dengan umatnya. Tuhan ingin membawa Eden kembali kepada umatnya. Saudara perhatikan di sini. Bahan dari kemah tabernakel kita bisa melihat bahwa melalui bahannya Tuhan ingin menunjukkan keadaan Taman Eden kepada bangsa Israel di dalam kemah tabernakel. Saudara lihat bangsa Israel ada di mana? Padang pasir. Bangsa Israel ada di dalam panas terik di mana tidak ada yang namanya kekayaan alam di mana mereka bisa survive di sana. Mereka benar-benar bergantung pada kemurahan Tuhan. Dan di sana tidak ada keindahan. Yang paling indah di padang pasir adalah kemah tabernakel Musa. Waktu bangsa Israel masuk ke dalam kemah itu, mereka bisa melihat semuanya dari bahan-bahan yang terhebat. Dari emas, dari semua kain-kain yang termahal. Semuanya berasal dari bahan-bahan yang paling murni. Saudara kalau sudah perhatikan, di Kejadian 2 Tuhan menciptakan Taman Eden dan di sana banyak emas. Saudara baca sendiri di Kejadian 2 ayat 12. Dan kemudian kalau saudara perhatikan ada sesuatu yang sangat-sangat profound. Bahwa waktu manusia jatuh dalam dosa. Di ayat Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan bahwa Tuhan menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ada sesuatu yang menarik saudara di sini. Bahwa ada kerub yang ditempatkan untuk menjaga jalan kepada pohon kehidupan. Di mana pohon kehidupan itu tempat di mana Allah tinggal. Dan di sini Adam dan Hawa yang sudah berdosa tidak bisa masuk ke sana. Tetapi kalau sudah perhatikan, di dalam ruang kudus ada yang namanya lampstand. Lampstand ini adalah tempat lilin yang bercabang 7. Bentuknya seperti ini. Kalau sudah perhatikan, kalau saudara ikuti, ini menunjukkan tentang simbol dari pohon kehidupan. Jadi pohon kehidupan sama Tuhan disimbolkan di dalam ruang kudus. Dan kalau saudara perhatikan, saudara masuk ke dalam ruang maha kudus. Di ruang maha kudus ada yang namanya mercy seat. Tadi ya tutup pendamaian. Saudara tahu apa yang ada di atas mercy seat? Bentuknya seperti ini. Malaikat kerub. Jadi di atas tutup pendamaian ada malaikat kerub. Coba saudara bisa lihat sini. Maksud saya seperti ini. Apa yang manusia gagal lakukan melalui kemampuannya sendiri karena dia jatuh dalam dosa. Dia diusir dari Taman Eden. Sehingga ada kerubim yang menjaga pintu gerbang Taman Eden. Dengan api yang menyala-nyala, dengan pedang yang menyala-nyala. Untuk menjaga apa? Pohon kehidupan. Sehingga manusia itu tidak bisa lagi bersekutu dengan Allah yang kudus. Ada keterpisahan. Melalui tabernakel Musa. Waktu imam masuk ke dalam ruang kudus. Dia bisa melihat pohon kehidupan. Waktu imam besar itu masuk ke dalam ruang maha kudus. Dia bisa melihat bahwa malaikat-malaikat itu tidak menyambar-nyambar untuk menghukum dia. Tetapi dia memberikan tempat di mana dia bisa bertemu dengan Tuhan di atas tutup pendamaian. Saudara bisa melihat di tempat ini Tuhan ingin menunjukkan sesuatu. Bahkan pemazmur di Mazmur 61 ayat 4 dikatakan apa? Waktu dia mendeskripsikan kemah dikatakan apa? Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu, Selah.
Bahasa Inggrisnya, let me dwell in your tent forever. Sang pemazmur berkata waktu dia mendeskripsikan kemah di sini adalah kemah tabernakel. Biarlah aku menumpang di dekat kemah tabernakel. Biarlah aku tinggal di Taman Eden lagi. Biarlah aku bisa ketemu dengan Taman Eden lagi di mana Tuhan berada. Kalaupun aku gak bisa masuk, kalaupun aku bukan imam besar sehingga aku gak bisa masuk ke ruang Maha Kudus, tetapi biarlah aku duduk dekat dengan Taman Eden lagi. Dulu manusia diusir dari Taman Eden. Sekarang melalui kemah tabernakel Tuhan ingin membawa Eden kembali kepada bangsanya, kepada umatnya di tengah-tengah apa? Padang gurun. Inilah keinginan Tuhan dan hasrat terdalam manusia. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, hasrat terdalam kita itu bukan apa yang dunia tawarkan, tetapi apa yang kita butuhkan adalah hadirat Tuhan. Yang kita butuhkan adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Disinilah kita bisa melihat bahwa tabernakel adalah tempat di mana Taman Eden dan bumi yang dikutuk bertemu. Di mana surga dan bumi ketemu. Tuhan yang suci bersemayam dekat dengan umatnya yang berdosa. Ini merupakan nubuatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Disinilah saya masuk ke dalam poin saya yang kedua. Bagaimana kaitannya kemah tabernakel Musa dengan Injil Kristus? Saudara, di sini saya akan masuk ke dalam gospel connection. Mungkin saudara bingung, pastor dari tadi ini kita ngomongin tentang tabernakel. Ini apa sih hubungannya sama kita di hari-hari ini? Kalau kita menyimak perjanjian baru di Injil Yohanes, kita akan baca sama-sama di ayat yang pertama, Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian kalau saudara perhatikan ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Saudara, kata-kata diam di sana, kalau saudara perhatikan, bahasa Yunaninya adalah skeno, yang artinya tenda tabernakel, yang artinya Tuhan tinggal di tengah-tengah umatnya. Kalau saya bisa masukkan kata-kata tabernakel di dalam kalimat tersebut, di ayat yang ke-14 dikatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia dan bertabernakel di antara kita. Saudara, kesimpulannya adalah bahwa tabernakel Musa itu adalah bayangan akan Kristus yang bertabernakel bersama dengan kita. Firman menjadi manusia, bertabernakel dengan kemuliaannya bersama dengan siapa? Bersama dengan saudara dan saya. Kalau saudara perhatikan di sini, ini merupakan kebenaran yang sangat dahsyat, karena Tuhan tidak lagi jauh, Tuhan tidak lagi eksternal, Tuhan tidak lagi hanya tinggal bersama dengan bangsa Israel di dalam kuil, di dalam tempel, di dalam tabernakel, kemah tabernakel. Tetapi sekarang firman itu sudah jadi manusia. Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan itu sudah menjadi manusia. Dan kemudian dia mati untuk menanggung dosa kita semua. Hidup tanpa dosa tetapi mati sebagai pendosa. Kemudian dia mengalahkan maut dengan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia naik ke surga. Dan kita menerima Roh Kudus pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Sehingga Tuhan tidak lagi jauh, tetapi Tuhan itu tinggal bersama-sama dengan kita. Kolose 1 ayat 19-20 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam, kata-katanya sama lagi, bertabernakel, skeno, di dalam dia. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, kalau saya bisa ambil the gospel connection, Kristus adalah tabernakel yang sempurna. Waktu Yesus ada di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Apa yang terjadi? Bumi bergoncang. Dan apa yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus adalah tirai yang 30 meter tingginya, 30 cm tebalnya. Itu sobek dari atas ke bawah. Dan kemudian tidak ada lagi pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus, di mana dulu hanya imam besar yang boleh masuk ke sana. Tetapi waktu Yesus berkata sudah selesai, apa yang
menjadi pengorbanan yang sempurna itu sudah digenapi di dalam Kristus. Dialah imam besar kita. Dialah anak domba yang sempurna bagi kita. Dialah imam yang sempurna. Dialah tabernakel yang sempurna bagi kita. Sehingga saudara gak perlu takut lagi. Saudara tidak perlu lagi ada imam-imam yang harus mempersembahkan korban. Karena Yesuslah korban yang sempurna. Ibrani 10 ayat 19-22 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka apa? Jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Saudara tahu yang menjadi tabir yang sobek itu siapa? Yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar, menjadi kepala rumah Allah. Ayat 22. Di sini saudara gak perlu takut. Saudara bisa lihat sini. Dulu orang Israel takut. Orang Israel gak bisa masuk. Hanya imam besar yang masuk. Tetapi Yesus adalah imam besar kita yang sempurna. Dan kita yang percaya kepada Kristus, kita beroleh jalan masuk yang baru. Ayat 22. Kita mempunyai suatu confidence. Kita lihat sama-sama. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, kalau saudara bisa lihat, tabernakel Musa adalah bayangan dari tabernakel yang sebenarnya di perjanjian baru. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah tabernakel yang sempurna. Kristus sekarang sudah naik ke surga. Mungkin sudah bertanya, Kristus sudah tidak di sini, betul. Tetapi Roh Kudus di hari Pentakosta dicurahkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus dicurahkan dan tinggal di dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya saudara hari ini, saudara-saudara yang percaya kepada Kristus, saudara memiliki Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16, kita baca sama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa saudara? Bait Allah. Dan bahwa apa? Roh Allah diam di dalam kamu. Katakan sama-sama. Roh Allah diam di dalam saya. Saudara, mulai sekarang saudara harus berhenti berpikir bahwa Tuhan jauh. Bagi orang yang percaya di dalam Kristus, Tuhan ada di tempat yang paling dekat. Bukan saudara yang cari dia. Bukan saudara yang datang kepada Tuhan. Tuhan dari awal dia yang ingin berdamai dengan umatnya. Saudara bisa lihat melalui tabernakel Musa, Tuhan yang berinisiatif untuk tinggal. Dia menunjukkan kekudusannya, tetapi dia juga menunjukkan belas kasihannya. Dia ingin bawa Eden. Eden yang dulu pernah dinikmati oleh Adam dan Hawa, tetapi karena dosa ada keterpisahan. Eden dibawa kembali kepada umatnya. Sekarang Eden secara rohani ada di dalam kita. Karena itu Roh Kudus dikatakan roh shalom yang membawa damai sejahtera, ketenangan, supaya saudara bisa rest. Hadirat Tuhan tidak perlu dicari. Hadirat Tuhan ada di tempat yang paling dekat dengan kita semua. Yang setuju katakan amin. Dan saudara tahu, ini merupakan janji di mana kita akan satu hari nanti akan bertemu dengan Yesus Kristus. Di mana kita akan bersekutu dengan Dia di langit baru dan bumi baru. Di Wahyu 21 ayat 3 dikatakan, ini adalah nubuatan yang belum kita alami. Tapi saya yakin ini merupakan suatu pengharapan buat kita semua. Dan ini persis seperti apa yang kita baru saja dengar. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, apa saudara? Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Tabernakel Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Yang setuju katakan amin. Saudara, melalui ini semua, saya berdoa supaya saudara bisa melihat polanya. Polanya adalah God with us. Tuhan bersama dengan kita.
Waktu manusia gagal, sehingga karena dosa dia terpisah, Tuhan yang berinisiatif. Dulu di awal di Taman Eden, Tuhan bersama dengan kita. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan bangsa Israel. Sehingga Tuhan bisa bersama dengan umatnya di tabernakel. Melalui inkarnasi pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Tuhan bersama dengan manusia. Firman-Nya menjadi manusia dan diam di antara mereka, di antara umatnya, di dalam Yesus Kristus. Setelah Yesus naik ke surga, Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Sehingga Roh Kudus-Nya tinggal di dalam hidup kita semua yang percaya kepadanya. Dan di dalam gerejanya. Inilah kebenaran yang menenangkan hati kita. You can rest. Saudara, ada seorang yang namanya Michael Horton, dia berkata begini, we're hardwired to yearn to see Eden again, to be the capital of the whole earth. Kita diciptakan untuk rindu melihat Eden menjadi ibu kota seluruh bumi lagi, di langit baru dan bumi baru. Saudara, hari ini saudara mendengar ini semua. Saya berdoa, ini saya masuk ke poin saya yang ketiga. Aplikasi dan implikasinya bagi kita semua ini apa, saudara? Saudara, kalau Anda baru mendengar ini dan sebenarnya Anda ini jauh dari Tuhan. Waktu Anda dengar ini acara gereja, Anda sebenarnya ragu-ragu untuk klik dan mendengarkan. Tapi somehow Anda mendengarkan ini dan Anda merasa Anda adalah orang berdosa. Somehow Anda mendengar berita Injil ini dan waktu Anda mendengar bahwa Tuhan itu kudus, Anda merasa bahwa Anda tidak layak. Anda merasa bahwa Anda begitu jauh dari Tuhan. Anda begitu berdosa. Saya berdoa, biarlah hati Anda dapat terbuka hari ini. Karena kebenaran yang baru saya sampaikan, bukan Anda yang cari Tuhan, tetapi Tuhan yang cari Anda. Bukan bangsa Israel yang cari Tuhan, tetapi Tuhan yang merancangkan rancangan penebusannya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Bukan Anda yang harus mendekat, tetapi Tuhan justru yang mendekat kepadamu hari ini. Maukah Anda meresponi kedatangannya? Biarlah hari ini nanti saudara bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Kalau Anda seorang Kristen, Anda setiap minggu dengar khotbah, Anda jemaat gereja Gibeon, Anda jemaat gereja lain, Anda orang yang mendengar Injil setiap minggu. Kalau Anda tahu bahwa Anda ada di tempat yang paling dekat dengan Tuhan. God is with you. Tuhan bersama dengan saudara. Dia tidak pernah jauh. God is with you pada saat Anda kerja. God is with you pada saat Anda sekolah. God is with you pada saat Anda bisnis, saat Anda berelasi, saat Anda mendidik anak, saat Anda mengatur keuangan, saat Anda sehat, saat Anda sakit, saat Anda tertawa, saat Anda menangis. Tuhan bersama dengan Anda. Saya berdoa, biarlah cara Anda melihat hidupmu berbeda. It's no longer the same. Bagaimana kebenaran Injil ini menata ulang hati Anda? Maukah Anda menata ulang hidup Anda? Bagi kita gerejanya, bagi kita umatnya yang sudah ditebus dengan begitu mahal. Rencana penebusan itu sudah ada sejak zaman Musa, sejak zaman Abraham. Bagaimana kita bisa berdiri teguh dalam kebenaran di mana di dunia sekarang semua orang hidup dalam kebohongan. Bagaimana kita bisa tetap jujur di mana semua orang main kotor, tetapi kita bisa tetap bersih. Bagaimana kita bisa tetap hidup kudus dan tidak berkompromi dengan dosa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan korupsi, penuh dengan kemunafikan. Biarlah Tuhan yang ada di tempat yang paling dekat menata ulang cara hidupmu, menata ulang world view kamu, cara pandangmu, sehingga hidupmu tidak lagi hidup untuk dunia yang fana, tapi hidupmu hidup untuk menikmati Tuhan, memuliakan Tuhan sesuai dengan tujuan mengapa Tuhan menciptakan kita semua. Yang setuju katakan amin. Sebelum kita tutup, saya mau kita menyanyikan lagu yang kita nyanyikan tadi sebelum firman. Be thou my vision,
Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Biarlah lagu ini menjadi perenungan buat kita semua. Dan biarlah lagu ini menjadi doa buat kita semua. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. Tak kuhiraukan, tak kuhiraukan pujian fana. Hanya Engkaulah pusaka bakal, Raja di surga Engkau bagiku. Harta abadi, bahagia penuh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Kalau Engkau begitu serius untuk menjembatani keterpisahan manusia yang berdosa. Kami berdosa karena perbuatan kami sendiri. Kami semestinya layak untuk menerima hukuman dosa. Dan Engkau adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang tidak bisa dikompromi. Tapi kami mengucap syukur karena belas kasih-Mu. Engkau memberikan anugerah kepada kami orang berdosa. Bahkan dari perjanjian lama, Engkau bukan hanya memberikan penyertaan-Mu. Engkau bukan hanya memberikan mujizat-Mu. Engkau bukan hanya memberikan pertolongan-Mu. Tetapi Engkau mau tinggal di tengah-tengah umat-Mu. Di tengah-tengah padang pasir Engkau ingin bawa Taman Eden lagi. Supaya bangsa-Mu, umat-Mu itu bisa melihat keindahan Taman Eden. Kami mengucap syukur bahwa melalui itu semua, itu sudah digenapi di perjanjian baru. Melalui karya Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang mengeksekusi rencana-Mu, rancangan-Mu yang luar biasa. Hari ini Tuhan kami bertobat, kalau selama ini kami hidup untuk diri kami sendiri. Kami mengaku kami hidup untuk hal-hal yang fana. Tapi terima kasih hari ini kami diingatkan
bahwa hidup kami sudah ditebus. Hidup kami bukan lagi hidup untuk dunia. Dari cara hidup kami yang sia-sia, kami sudah ditebus dari itu. Bukan dengan emas dan perak, tetapi oleh darah anak domba Allah. Oleh imam besar yang sempurna. Sehingga kami mempunyai keberanian untuk masuk ke dalam tahta suci-Mu. Sehingga kami menerima pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau kami tahu ada beberapa dari kami yang mungkin baru pertama kali mendengar tentang kabar baik Injil. Mungkin mereka saat ini merasa jauh, mereka merasa berdosa sekali. Tetapi firman-Mu di Yohanes 10 ayat 26-29 bahwa domba-dombaku mendengar suaraku. Domba-domba Kristus mendengar suara Sang Gembala. Biarlah hari ini domba-domba yang hilang, domba-domba yang sudah tersebar dan mungkin terhilang, Engkau menemukan mereka kembali satu-satu. Dan biarlah mereka bertobat, mereka dapat ditemukan dan Engkau dapat gendong mereka untuk mereka dapat pulang. Kami berdoa untuk kami semua yang sudah sering mendengar Injil. Kalau kami tahu bahwa Engkau begitu dekat dengan kami, biarlah kami ditata ulang hati kami. Cara kami memandang dunia ini, cara kami berbisnis, cara kami berkeluarga, cara kami berumah tangga. Biarlah tingkah laku kami tidak lagi hidup untuk dunia yang fana, tapi kami hidup untuk kemuliaan-Mu, untuk menikmati Engkau. Karena satu hari kami akan bertatap muka dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita arahkan hati dan tangan kita kepada Dia yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang selalu bersama dengan engkau, Allah Immanuel yang selalu melingkupimu, menguatkanmu, menghiburmu, mendewasakanmu, dan memberkati engkau, menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Immanuel, God is with you. I will see you soon. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kami berdoa iman kita semuanya dikuatkan dan kita semua bisa menghidupi Injil yang sudah kita dengar. Dan mungkin bagi Anda yang pertama kali bergabung dengan kami dan ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang kami, atau Anda tertarik untuk digembalakan, Anda bisa bergabung dengan kami di Zoom After Service Hangout setelah ibadah ini, yaitu pukul 8, pukul setengah 11 siang atau setengah 5 sore. Dan pada hari ini saya mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.